นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปะปัสสะอะการนังกุศลสุปสัมปทานสัจจิตะปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนันติterpujilah Sang Phakawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Phakawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Phakawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sabda Sang Phakawa yang pertama. Sapapa pasa akaranang, yaitu tak berbuat segala burukan. Kedua, kusalasu pasampatha, yaitu mengembangkan kebajikan. Ketiga, Satita pariyo thappanang, mencucikan pikiran sendiri. Etang puttha nasasanang, yaitu inilah ajaran para Buddha yang kinci ratanang loke, mustika, ratana apapun yang ada di dunia ini yang beraneka ragam jenisnya, tiada satupun yang menjamai Puttaratana mustika Buddha, Dhammaratana mustika Dhamma, Sangharatana mustika Sangha. Yang minggu kemarinnya, Sang Phakawa ceritakan riwayat hidupnya pada 100.000 kalpa yang lalu. Beliau jadi jutawan yang membuat tempatnya ada tempat berdana, berderma kepada ramana orang miskin atau siapapun yang kurang. Dia melakukan dengan bahagia sampai wafatnya. Beliau
ke alam surga Tawatimsa dan memberi kata pesan kepada anaknya. Kamu akan lanjutkan kegiatan ini seperti aku masih hidup ya. Anaknya juga berdana, berdermawan, berderma sama bapaknya. Setelah wafat ke alam surga juga jadi janda, dewa janda atau dewa bulan. Sang Bodhisattva jadi dewa Indra. Juga sebelum wafat pesan anaknya sebagai cucu ya akan lanjutkan budaya berdana ini juga ke alam surga jadi dewa matahari atau Surya Tepabu. Dan pesan anaknya melakukan dana setelah wafat ke alam surga jadi dewa Matuli. Dan pesan anaknya untuk lanjutkan kegiatan budaya berdana anaknya setelah wafat ke alam surga jadi dewa Pancasika. Ya. Dan pesan juga keturunan yang keenam. Tapi sifatnya kikir ya. Setelah orang tua wafat berhenti ya. Berdana, berderma, kikir sampai tidak mau memberi berbagi satu tetes madu ke orang lain ya, orang yang punya yang kaya tetapi di dalam pikiran miskin sekali. Setelah ya, dewa Indra merenung, mengikatkan bahwa aku ke sini dari mana, dari berbuat apa. Sudah tahu bahwa ke sini dari berdana, berderma ke orang miskin, para brahmana. Masa itu belum muncul Sang Bhagawa, tidak ada agama Buddha. Dia akan
cari bahwa oh anakku lanjutkan berdana ke alam surga jadi Dewa Janta Devabut, Dewa Indra anaknya jadi Surya Devabut, Dewa Matahari anaknya jadi Dewa Matuli dan anaknya jadi Dewa Pancasika. Tapi yang keturunan yang keenam kikir berhenti semua yang dilakukan, yang dipesan. Dia karena dia di alam suraka ya. Alam suraka tawatimsa waktu ja. Satu hari alam suraka tawatimsa sama dengan 200 tahun manusia. Dia baru ke sana dan mengikat masa lampau, yaitu sebelum jadi manusia, sebelum jadi dewa, jadi manusia, apa ya? Lewat waktu sampai manusia itu keturunan yang generasi ke-6. Juga dia ini turunan aku yang ke-6 ini orang yang kikir setelah meninggal dunia akan ke alam sengsara, alam apaya bumi. Janganlah aku akan peduli dengan turunan sebagai tanggung jawab leluhur aku. Dia mengajak 5 dewa ya bersama bahwa kami akan bersama ke dunia ini untuk ajarin keturunan kita yang punya pandangan yang salah, punya kikir. Dia mencela diri semua ya, jadi pramana yang tua ya, jalan satu demi satu ya. Yang pramana yang lebih tua, yang pertama yaitu Dewa Indra masuk ke rumah jutawan turunannya, memohon, meminta makanan, tapi dia akan dapat menolak, tapi aku tidak mau kasih apapun kepada siapapun. Ramana yang pertama ya, Raja Dewa Indra akan katakan sesuatu kalimat, beberapa kalimat tentang menjunjung berdana, bahwa siapa yang berdana akan dapatkan harta
yang paling hebat di alam surga. Manusia juga akan dapat kekayaan, kemakmuran di alam surga, dapat harta alam surga yang luar biasa. Orang yang kikir akan ke apaya bumi, akan jadi orang yang miskin. Orang itu yang kikir, oke, silakan duduk di dalam sebentar. Aku akan memberi sedikit pun saja. Kemudian ada yang pramana yang kedua datang, sama ya, ditolak. Yang pertama ditolak, kemudian katakan kata mencunjung berdana. Oke, silakan masuk dan duduk ya, menunggu. Ada satu brahmana yang lebih tua duduk di dalam. Sampai semua brahmana yang tua itu sudah, dia itu yang miskin itu turunan yang kikir itu pesan pembantu kamu membawa padi ya, satu tempurung nasi ya, kasih kepada brahmana ini. Nah, kikir ya. Brahmana itu pada brahmana tidak mau memasak makanan, tidak bisalah. Nah, kalau begitu ganti ke berbagi beras juga. Para brahmana tidak mau menanas beras, akan dapat makanan yang bisa langsung makan saja. Kalau begitu, pesan yang ketiga, ganti jadi nasi untuk sapi ya. Yang kurang untuk untuk itu binatang ya. Kasih ke brahmana 5 brahmana itu. Brahmana itu oke, dapat langsung makan dan melakukan seperti macet dalam tenggorokan dan tengkurap berbaring langsung ke lantai semua ya, sebagai pingsan ya. Oh, yang jutawan itu, oh kecut ya, aku membuat para brahmana ini meninggal dunia. Ini kalau orang di umum, yang umum, rakyat, kalau tahu, aku akan dihukum. Dan pesan pembantu membawa nasi yang lebih baik di dekat masing-masing brahmana dan umumkan ke rakyat bahwa para brahmana ini tidak tahu untuk
makan nasi yang hebat ini sebagai tidak merenungi dan akan langsung pingsan. Ini bukan masalah saya ya. 5 brahmana itu langsung berdiri dan umumkan bahwa orang ini bohong. Yang kasih kami adalah nasi untuk sapi yang kurang baik, dan umumkan kepada rakyat semua akan rebut ya. Wah, orang ini kurang baik sekali melakukan kepada orang suci begini. Setelah itu semua brahmana kembali ke yang sejati ya, kepada rakyat tahu rumah ini dulu punya siapa. Semua bisa ingat, punya jutawan yang baik hati ya, anak ya juga keturunan 5 turunan baik hati yang berdana. Inilah. Tapi yang sekarang turunan yang ke-6 ini kurang baik ya. Jadi dewa ya, dewa Indra dewa, Chandra dewa, Matahari dewa, Matuli dewa, Pancasika akan langsung ajarin yang turunan yang kikir tersebut bahwa kamu akan berubah sifat ya. Jika tidak berubah akan ke alam neraka, alam sengsara, ke abaya bumi, jadi preta, jadi yang binatang neraka. Sampai orang itu sadar ya, sudah sadari dan minta maaf dan berjanji bahwa sejak ini jika aku belum makan akan berdana dulu ya. Setelah berubah jadi orang yang beramal yang baik hati, yang tidak kikir lagi, setelah meninggal dunia ke alam surga, tawatimsa jadi dewa juga. Sang Bhagawa ceritakan bahwa bhikkhu yang baik hati sebelum berdana makanan kepada para bhikkhu akan tidak makan dulu. Ini dulu adalah orang yang kikir, tapi dari Sang Bodhisattva mengajar, diajarin ya, akan berubah sejak kehidupan itu selama 100.000 kalpa sampai kehidupan ini. Jadi orang yang baik. Demikianlah kita semua akan tahu bahwa menanam perilaku sifat yang baik bisa mengikuti, bisa jadi
manapun kita telah lahir sebagai manusia lagi, lupa semua. Tapi sifat ini akan jadi sifat sejati yang baik, yang punya sifat ini akan berbuat baik dan ke alam surga, ke alam indah. Jadi kita akan melatih diri. Sering-seringlah apa yang kita sudah tahu bahwa ini bagus, sifat ini baik, perilaku ini baik, mau jadi sifat sejati sampai selamanya. Kita akan melakukan sering-seringlah. Seperti kita akan hadirkan kebaktian setiap hari Minggu. Ini kita akan menanam sifat yang baik, dapat sifat sejati yang baik, lakukan kemudian kehidupan akan jadi yang baik juga. Ini akan membuat kita ke alam surga sering-seringlah sebagai tempat istirahat sebelum kita jadi manusia lagi, untuk kumpulkan tambah paramita sampai kita bisa mencapai nibbana, musnahkan kekotoran batin, jadi bhikkhu arahata, dan kedua samsara ini dapat kebahagiaan sejati, yaitu nibbana. Semoga manfaat ya yang Bhante ceritakan ini akan jadi perilaku sifat baik sejati untuk kita semua, dan kita akan mencapai Dhammakaya dengan mudah sampai kebebasan abadi. Satu, satu, satu.